Perkenalkan, nama saya Rama Saputra, NPM 191705300141. Di sini saya akan membacakan materi yaitu tentang kebijakan dividen. Dividen adalah merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan bagian dari laba perusahaan. Dividen merupakan selisih nilai laba bersih setelah pajak atau dikurangi dengan laba ditahan sebagai cadangan perusahaan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dalam bentuk dividen cash kepada pemegang saham. Sedangkan kawal perusahaan akan membagikan dividen dalam bentuk saham. Maka laba bersih dimasukkan menjadi laba ditahan. Dividen dibagikan kepada pemegang saham sama besarnya secara proporsional. Apa itu dividen policy? Kebijakan yang digunakan untuk menentukan berapa banyak laba yang harus dibayarkan atau dividen cash kepada pemegang saham. Berapa banyak yang harus ditanam kembali atau laba ditahan. Jenis dividen yaitu dividen tunai atau cash dividend. Jenis dividen tunai adalah yang paling umum dibagikan kepada pemegang saham. Cara pembayarannya adalah secara tunai, sehingga hal ini lebih disenangi oleh para pemegang saham. Terkadang perusahaan publik membayarkan dividen ini secara berkala, antara 2-4 kali dalam 1 tahun. Selain itu, dividen ini biasanya akan dikenai pajak sesuai dengan hukum yang berlaku pada tahun pengeluaran. Dividen saham atau stok dividen. Sesuai dengan namanya, dividen saham ini dibayarkan dalam bentuk saham. Dividen ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan jika perusahaannya kekurangan uang kas. Pembagian dividen jenis stok biasanya diberikan secara merata bagi semua pemegang saham. Dengan demikian, para pemegang saham akan menerima saham lebih banyak setelah mendapatkan dividen saham ini. Dividen properti. Properti ini dibagikan dalam bentuk aset atau barang, tidak dengan tunai ataupun saham. Jenis pembagian dividen ini jarang dilakukan oleh perusahaan karena akan lebih sulit diperhitungkannya. Biasanya perusahaan melakukannya karena uang tunai yang ada di perusahaan sudah terlanjur tertanam dalam investasi perusahaan lain. Dividen scrip. Dividen scrip dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Perusahaan akan membayarkan pada waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan surat janji hutang. Dan biasanya surat ini akan dikenakan bunga sampai dengan uang tersebut dibayarkan kepada pemilik saham. Pembayaran dengan jenis ini bisa saja terjadi karena kurangnya persediaan uang tunai dalam perusahaan, sehingga akan menyebabkan perseroan mempunyai hutang jangka pendek kepada pemegang surat. Dividen likuidasi atau liquidate dividend. Dividen likuidasi bisa diartikan sebagai pengembalian modal. Hal ini bisa saja terjadi karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Namun, hal ini hanya berlaku jika perusahaan tersebut masih memiliki sedikit sisa kekayaannya. Jika tidak ada yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan mendapatkan apa-apa. Dividen likuidasi dibagikan biasanya dalam keadaan extreme condition. Selanjutnya, stok dividen. Dividen dalam bentuk saham. Dividen dalam bentuk saham yang dibagikan sesuai proporsi tertentu, yaitu ada stok dividen atau sama dengan SD persen kepemilikan saham atau total stok dividen. A. Split dividen. Kebijakan untuk meningkatkan jumlah lembar saham dengan cara pemecahan saham dengan mengurangi nilai saham secara proporsional. Misalnya, kebijakan 4 atau 2 berarti terus perusahaan akan memecah saham dari 2 menjadi 4. Artinya, seseorang yang awalnya memiliki saham 2, setelah kebijakan diperlakukan jumlah sahamnya akan menjadi 4. Tujuan.
supaya saham lebih liquid, artinya lebih mudah diperdagangkan. Yang B, reference split dividend. Kebalikan dari kebijakan split dividend, yaitu tujuannya untuk menghindari dikeluarkan dari daftar pasar bursa saham utama. Di sini kita masuk contoh soal yang pertama, yaitu stok dividen. Diketahui struktur modal PT Miami adalah sebagai berikut. Saham biasa 4.000,12.000 lembar sama dengan 48 juta. Agrimo saham sebesar 27 juta. Laba ditahan sebesar 25 juta plus jumlah modal sendiri, yaitu sama dengan 100 juta. Jika perusahaan melakukan stok dividen sebesar 20% dari lembar saham biasa, sedangkan harga pasar 8.000 per lembar, tentukan struktur modal baru setelah dilakukan stok dividen dan berikan analisanya. Stock split atau 6-to-3, tentukan struktur modal baru setelah stock split dan berikan analisanya. Reference split 2-to-5, tentukan struktur modal baru setelah reference split dan berikan analisanya. Jawaban yang A, yaitu stok dividen sebesar 20% dari lembar saham biasanya dari lembar saham biasa, sedangkan harga pasar 8.000 per lembar. Tentukan struktur modal baru setelah dilakukan stok dividen dan berikan analisanya. Stok dividen sama dengan 20% dikali 12 lembar sama dengan 2.400 per lembar. Saham biasa 4.000 dikali dalam kurung 204.000 plus 12.000 sama dengan 57.600. Aigo saham sebesar 27 juta plus dalam kurung 2.400 dalam kurung 8.000 dikurang 4.000 sama dengan 27 juta plus 9.600 sama dengan 36.600. Laba ditahan yaitu sama dengan 25 juta dikurang dalam kurung 2.400 dikali 8.000 sama dengan 5.800. Jawaban B, stock split. Stock split 6-to-3, tentukan struktur modal baru setelah stock split dan berikan analisanya. Angka 1, stock split 6-to-3 atau A sama dengan 6, B 3. Yang pertama A atau B dikali jumlah besar, lalu 6 atau 6/3 dikali 12.000 sama dengan 24 lembar. Yang B per A dikali nilai nominal. Selanjutnya 3/6 dikali 4.000 sama dengan 20 rupiah. Jadi struktur modal baru PT Miami adalah sebagai berikut. Saham biasa 2.000,24.000 lembar sama dengan 48 juta. Aigo saham sama dengan 27 juta. Laba ditahan 25 juta plus jumlah modal sendiri yaitu 100 juta. Analisanya, jika perusahaan melakukan stock split 6-to-3, maka jumlah lembar saham bertambah menjadi 24.000 lembar, sedangkan nilai nominal saham akan berkurang menjadi 2.000 per lembar. Jawaban stock reverse split. Reverse split 2-to-5, tentukan struktur modal baru setelah reverse split dan berikan analisanya. Stock reverse split 2-to-5 atau A
A2 dan B5 yaitu A per B dikali jumlah lembar, 2 per 5 dikali 12 lembar sama dengan 4.800 lembar. B per A dikali nominal yaitu 5 per 2 dikali 4.000 sama dengan 10.000. Jadi struktur modal baru PT Miami adalah sebagai berikut. Saham biasa 10.000,4.800 lembar sama dengan 48 juta. AIGO saham sebesar 27 juta. Abadi tahan sebesar 25 juta plus jumlah modal sendiri sama dengan yaitu 100 juta. Analisanya, jika perusahaan melakukan stock reference split 2 to 5, maka jumlah lembar saham berkurang menjadi 4.800 lembar. Sedangkan nilai nominal pertama menjadi 10.000 per lembar. Terima kasih.